Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putriani dari Prodi Manajemen kelas karyawan C. Di sini saya akan menjelaskan tentang sholat. Sholat secara bahasa yang berarti doa, sedangkan sholat secara istilah. Sholat merupakan suatu ibadah wajib yang terdiri dari ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam, dengan rukun dan persyaratan tertentu. Menurut hakikatnya, sholat ialah menghadapkan jiwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa melahirkan rasa takut kepada Allah dan bisa membangkitkan kesadaran yang dalam pada setiap jiwa terhadap kebesaran dan kekuasaan Allah. Dalam mengerjakan sholat, harus selalu berusaha menjaga kekhusyuannya. Secara bahasa, khusyuk berasal dari kata khasya'a khusyuan, yang berarti memusatkan penglihatan pada bumi dan memejamkan mata atau meringankan suara ketika sholat. Islam itu dibangun di atas 5 perkara, yaitu bersaksi bahwa tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah. Menegakkan sholat, mengeluarkan zakat, mengerjakan haji ke Baitullah, dan berpuasa pada bulan Ramadan. Hadis riwayat Muslim. Syariat sholat fardu pun disempurnakan saat Allah turunkan wahyu kepada Nabi Muhammad dalam peristiwa Isra dan Mi'raj yang terjadi sekitar 18 bulan sebelum peristiwa hijrah. Dalam peristiwa tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan untuk menegakkan sholat 5 waktu. Sejak saat itulah, sholat wajib atau fardu yang 5 waktu sehari semalam difardukan bagi umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun waktunya ialah subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Sholat 5 waktu tersebut pahalanya sama seperti sholat 50 waktu, terlebih jika dilakukan di masjid secara berjamaah bagi laki-laki dan rumah bagi perempuan akan dikalikan 27 kali lipat. Kedudukan sholat dalam Islam. Sholat memiliki kedudukan yang agung dalam Islam. Kita dapat melihat keutamaan sholat tersebut dalam beberapa poin berikut ini. Yang pertama, sholat adalah kewajiban utama. Pengertian sholat fardu adalah kewajiban paling utama setelah 2 kalimat syahadat dan merupakan salah satu rukun Islam. Saking pentingnya ibadah ini, para ulama sejak dahulu banyak yang berselisih tentang keislaman orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, padahal ia mampu melaksanakannya. Ada ulama terdahulu yang mengkafirkan pelakunya. Ada juga yang memasukkan kepada dosa besar yang amat besar. Sholat merupakan pembeda antara muslim dan kafir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya batasan antara seseorang dengan kekafiran dan kesyirikan adalah sholat. Barang siapa meninggalkan sholat, maka ia kafir. Hadis riwayat nomor 978. Yang ketiga, sholat penyebab tegaknya agama seseorang. Sholat adalah tiang agama dan agama seseorang tidak tegak kecuali dengan menegakkan sholat. Yang keempat, amalan yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya amal hamba yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat adalah sholatnya. Apabila sholatnya baik, dia akan mendapatkan keberuntungan dan keselamatan. Apabila sholatnya rusak, dia akan menyesal dan merugi. Tujuan sholat. Sholat menjadi dasar dan pedoman dari setiap aktivitas kehidupan manusia, karena sholat adalah amalan yang pertama kali akan dihisab di akhirat kelak. Oleh karena itu, sholat merupakan ibadah yang mengatur segala aktivitas, baik itu diperintahkan maupun dilarang Tuhan.
Aktivitas manusia berhubungan dengan Allah sebagai Tuhan, penciptanya, yang disebut hablum minallah. Sedangkan aktivitas yang berhubungan dengan manusia disebut hablum minannas. Tujuan Allah menciptakan kita adalah untuk beribadah dengan amal kebaikan dan menyembah kepadanya. Menyembah di sini berarti beribadah, dan salah satunya adalah sholat. Kita hidup di dunia ini hanya sementara, dan dari kehidupan di dunia inilah penentu kehidupan kita selanjutnya, yaitu kehidupan akhirat, yang merupakan kehidupan kekal selamanya. Amalan perbuatan kita yang akan menentukan kita akan masuk surga ataupun neraka, yang menjadi tujuan hidup manusia sesungguhnya. Segala amalan yang mengarahkan kita ke surga memang tidak mudah, terjal bak mawar berduri. Kita akan banyak diuji di dunia ini, seperti mampukah kita menahan diri dari perbuatan maksiat, mampukah kita mengorbankan harta kita untuk berjuang di jalan Allah, mampukah kita menahan diri dari lisan yang kotor, menggunjing, menghasut, dan memfitnah, mampukah kita sholat dan berpuasa dalam keadaan sulit sekalipun. Dasar hukum sholat wajib dan sunnah. Sholat adalah kewajiban kita sebagai manusia kepada Tuhan penciptanya, dan pada dasarnya manusia yang membutuhkan ibadah sholat penciptanya, yang dikerjakan mendapatkan pahala, dan jika ditinggalkan mendapatkan dosa. Sholat wajib. Sholat adalah kewajiban yang mempunyai hukum wajib dan sunnah tergantung jenis sholatnya. Sholat yang termasuk fardu ada dua, yaitu fardu ain, yaitu sholat yang wajib dikerjakan dan tidak boleh digantikan oleh orang lain, seperti sholat 5 waktu, dan sholat Jumat bagi laki-laki. Sedangkan fardu kifayah adalah sholat yang wajib dikerjakan dan tidak berkaitan dengan dirinya, seperti sholat jenazah. Sedangkan sholat sunnah adalah sholat yang dianjurkan jika dikerjakan mendapatkan pahala, jika ditinggalkan tidak berdosa. Contoh sholat sunnah yang biasanya dilakukan setiap hari yaitu sholat duha, sholat tahajud, dan lain-lain. Sholat sunnah ada dua, yaitu sunnah muakkad, sholat yang dianjurkan dengan penekanan kuat seperti sholat di hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Sedangkan sholat sunnah ghairo muakkad adalah sholat yang dianjurkan tetapi tidak dengan penekanan kuat seperti sholat rawatib. Hal-hal yang membatalkan sholat: yang pertama, meninggalkan salah satu rukun; yang kedua, meninggalkan salah satu syarat; yang ketiga, sengaja berbicara; yang keempat, banyak bergerak; dan kelima, makan dan minum. Dari kesimpulan tentang pembahasan sholat tersebut, bahwa sholat menjadi dasar dan pedoman dari setiap aktivitas kehidupan manusia, karena sholat adalah amalan yang pertama kali akan dihisab di akhirat kelak. Oleh karena itu, sholat merupakan ibadah yang mengatur segala aktivitas, baik itu diperintahkan maupun dilarang Tuhan. Sekian penjelasan dari saya tentang sholat. Apabila ada kesalahan dalam perkataan yang saya jelaskan, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.